Betapa besar kasih dan pengorbanannya bagi kita. Semoga doa ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatukan diri dengan Tuhan dan lebih mengenal kasih-Nya yang tak terhingga. Marilah kita ambil tanda kemenangan Tuhan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenang kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita berharap dapat semakin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan, sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan di sekolah ini. Melalui jalan salib ini, kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka jalan salib ini mampu mengajari kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persekutuan dengan Roh Kudus, selalu mendampingi hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pada malam hari di Taman Getsemani, Yesus bersama dengan Yohanes, Yakobus, dan Petrus akan berdoa bersama. Duduklah dan berdoalah di sini. Aku akan berdoa di sana. Baik, Guru. Yesus selesai berdoa, mendapati 3 rasulnya sedang tidur nyenyak. Ia membangunkan mereka. Bangunlah. Tak sanggupkah kamu berjaga bersamaku malam ini? Waktunya telah tiba. Orang yang menyerahkan aku sudah datang. Anak manusia akan diserahkan untuk menebus segala dosa. Maaf, Guru. Kami tertidur. Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Yesus penghujat Allah! Lihatlah orang yang menyerahkan aku. Dia mengkhianatiku dengan ciuman. Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Yudas pengkhianat!
Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang dengan senjata lengkap? Kau penipu! Kau penghujat Allah! Kau harus dibunuh! Siksa dia! Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan! Enyahkan dia! Salibkan dia! Yang mulia, kami datang membawa orang ini untuk diadili. Pagi-pagi benar kalian telah membawanya kepadaku. Apakah yang dia perbuat sehingga kalian membawanya kepadaku? Orang ini telah menghasut rakyat supaya jangan membayar pajak pada kaisar. Ia menghujat Allah dan menyebut dirinya sebagai putra Allah. Dia berkata bahwa ia akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dia melanggar hukum Taurat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Aku tidak menemukan satu kesalahan pun atas diri orang ini. Dia harus dihukum! Salibkan dia! Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Biarkanlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Bawa dia ke Herodes. Ayo jalan! Siapakah engkau ini sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau banyak membuat mukjizat. Buatlah mukjizat sekarang. Tuan, ia telah menyesatkan seluruh rakyat. Ia menyebut dirinya raja. Raja? Orang ini raja? Hahaha. Yang mulia, hajar dia. Demi kasih sayang-Mu kepada manusia, Engkau rela memberikan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Kendati Engkau tidak bersalah, Engkau membiarkan diri-Mu ditindas oleh mereka yang membenci-Mu, bahkan sampai harus diberi hukuman mati. Ajarilah kami untuk meneladani diri-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Juga kalau karena kesetiaan itu, kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Prajurit membuka jubah Yesus, lalu memasang mahkota duri di atas kepalanya dan mengenakan jubah ungu kepadanya sambil mengolok-olok. Salam hai Raja orang Yahudi.
Haha, lihat, kini dia sudah memakai mahkotanya. Lalu Yesus pun memanggul salibnya menuju ke gunung Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Dengan beban salib yang berat, Engkau menanggungnya sendirian. Engkau tidak pernah mengeluh ataupun memberontak untuk memanggul salib-Mu. Ajarilah kami untuk memanggul salib hidup kami masing-masing tanpa membebani orang lain. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memikul salib kami, yang kecil dan ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dasar pemalas, ini belum apa-apa. Bangun, lanjutkan perjalananmu. Jalan. Lalu Yesus pun bangkit dan kembali mengangkat salibnya dengan langkah yang tertatih-tatih. Salib-Mu yang semakin menindih bahumu membuat Engkau tidak kuat lagi untuk membawanya. Dosa-dosa kami yang terus bertambah membuat salib-Mu semakin berat, sehingga Engkau harus jatuh dan menahan sakitnya tertindih oleh dosa-dosa kami yang seharusnya tidak Engkau tanggung sendiri. Ajarilah kami untuk bertobat agar beban salib-Mu semakin ringan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Di tengah perjalanan, Yesus berjumpa dengan Maria, ibunya. Kuatkanlah hatimu, Maria. Hei wanita tua, minggir. Jangan menghalangi jalan kami. Yesus seolah ingin menolong ibunya, tapi apa daya, salib yang dipikulnya terlalu berat. Bunda Maria, teladan hidup kami. Meski anakmu mengalami penderitaan yang begitu hebat, Engkau tetap setia mendampingi anakmu yang harus memanggul penderitaan kami sendirian. Ajarilah kami untuk tetap setia menjalani kehidupan ini, walau kadang penuh cobaan dan tantangan, seperti Engkau setia mendampingi anakmu menuju Golgota.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Dan dengan demikian, bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu di tengah perjalanan, Yesus semakin letih dan lelah. Melihat keadaan itu, prajurit menahan seseorang. Hei, kau yang di sana, kemari! Saya? Bantulah orang ini memikul salibnya. Tidakkah kau melihat orang ini sudah kepayahan memanggul salibnya? Jalan! Maka Simon dari Kirene pun membantu memikul salib Yesus karena kasihan. Belas kasihan tidak memandang segalanya. Walaupun tidak mengenalmu, Simon dari Kirene memberanikan dirinya untuk membantumu memikul salib ke Golgota. Semoga kian hari kami makin berani membantu sesama kami yang mengalami kesulitan dan penderitaan, agar kami juga dapat meringankan beban sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil, kami Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau, kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun risikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu di tengah perjalanan, seorang wanita tiba-tiba mendekati Yesus. Izinkan aku, Tuan. Hei, minggir! Kau tidak ada urusan dengan orang ini. Apa yang hendak kau lakukan padanya? Dengan tindakan Veronica yang sederhana, ia memberi contoh kepada kita untuk menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka sesuai dengan amanat salah seorang para rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis.
Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang sedang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami meringankan pula bebanmu, sebab Engkau telah menderita demi kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Meskipun telah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya diusap oleh Veronica, hal itu seolah tidak berarti dibandingkan dengan salib yang ia pikul. Untuk kedua kalinya Yesus pun jatuh. Yang benar saja, baru begini sudah jatuh lagi. Hei kawan, bangunlah, marilah lanjutkan perjalanan. Dengan kekuatan dan semangatnya, Yesus kembali bangun dan memikul salibnya yang berat. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun demikian, dengan tabah dan teguh hati Yesus bangun. Diangkatnya kembali salib yang berat itu. Ia meneruskan perjalanan itu tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas, dan dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami pun mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab hanya Engkaulah Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanan Yesus ke Golgota, tidak hanya Maria, ibunya yang mengikutinya, tetapi juga banyak perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi dan meratapinya. Kasihilah dia adalah putra Allah. Kami menangisimu Tuhan. Minumlah Tuhan. Apa? Putra Allah? Dia adalah penghujat Allah dan musuh kaisar, dan juga melanggar hukum Taurat. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Allah akan menolongmu Tuhan. Yesus melanjutkan kembali perjalanannya menuju tempat kematiannya. Meskipun sudah banyak menderita, Yesus masih punya waktu dan hati untuk menghibur orang lain. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Yesus, sumber kerahiman ilahi,
Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa-dosa kami. Walaupun Engkau sudah menderita memikul beban salib-Mu, tetapi Engkau masih memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami. Bantulah kami juga untuk bangkit dari dosa-dosa dan kelemahan kami, sebab hanyalah Engkau lah Tuhan kami dan pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menembus dunia. Terik matahari semakin menyengat, tenaga Yesus pun semakin berkurang, beban salib semakin berat. Ah, dasar pemalas. Ayo bangun. Bangunlah kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun untuk menyelesaikan perjalanannya ke Gunung Golgota. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari lukanya. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain dengan jatuh dan bangun lagi. Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Kuasa. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke hidup yang kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Melalui perjuangan yang begitu berat, sampailah Yesus ke puncak Golgota. Tanpa membuang waktu, prajurit-prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Hahaha, disinilah kita akan menyelesaikan semuanya.
Tugasmu sudah selesai. Pergilah dari sini. Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi atas jubah itu. Hahaha, akhirnya jubah ini jatuh ke tanganku. Tapi kalau ku lihat jubah ini tidak berguna. Meskipun mengalami banyak penderitaan, Yesus tetap tabah menjalaninya. Pakaian Yesus ditanggalkan. Dengan demikian, genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Apakah sudah seperti yang dikatakannya pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci dari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus dunia. Di tempat yang bernama tempat tengkorak, para prajurit memberikan bercampur mur, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian Yesus disalibkan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 1, 2, 3, tarik! Perjuangan Yesus pun telah sampai pada puncaknya. Ia pun akhirnya disalibkan. Perjuangannya bagi kita manusia tidaklah sia-sia. Dengan disalibkan, dosa-dosa kita terhapuskan dan terbebas dari dosa. Dengan demikian, genaplah yang dikatakan dalam kitab suci. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Lalu tabir bait suci 2
Rakyat yang awalnya berkumpul di bawah salib Yesus lalu berlarian pergi akbar kota. Maka hanya Maria, Yohanes, Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, dan para prajurit yang tinggal di situ. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Umat dipersilahkan berlutut untuk mengenang wafat sengsara Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersujud untuk menghormati, mengenang kembali kisah Yesus wafat di salib. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Pastikan bahwa ia sudah mati. Tikam lambungnya. Perjuanganmu telah berakhir. Dengan wafat di kayu salib, engkau telah membuktikan ketaatanmu pada Bapa dan cintamu kepada manusia. Ajarilah kami untuk tidak menyia-nyiakan kematianmu di kayu salib, melainkan menghargainya dan berusaha mengamalkan kasih kepada sesama dan berbuat baik, agar kelak kami pun bisa bersamamu dalam rumah-Mu yang abadi. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Melihat Yesus yang wafat di kayu salib, hati Maria seolah tertusuk sebilah pedang bermata dua yang sangat tajam. Benarlah ramalan yang dikatakan oleh Simeon, kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Di situ berdiri Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, dan Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Tubuhmu yang telah tak bernyawa telah turun dari salib, tanda kemenanganmu. Tubuhmu yang telah tak berdaya kembali pada Sang Bunda tercinta yang setia mendampingimu. Maria, engkau telah melaksanakan apa yang pernah engkau katakan. Ajarilah kami untuk meneladani dirimu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini,
sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini dan boleh mengabdikan diri kami seutuhnya hanya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah mengambil jenazah Yesus, para murid mengafaninya dan mengurapinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yesus akhirnya dimakamkan di kuburan kosong milik Yusuf dari Arimatea. Akhir hidup Yesus pun berakhir sampai pada kemuliaannya. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup dengan doa ibadat jalan salib yang sudah terselenggara pada pagi hari ini. Kita ambil sikap doa yang baik. Anak-anak kelas 2, kelas 4 silahkan hadap ke sini kembali. Kita ambil sikap doa yang baik. Duduk yang tegap. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Tuhan Yesus yang baik, melalui visualisasi jalan salib ini, kami telah merenungkan penderitaan-Mu dan pengorbanan-Mu. Kami sadar bahwa Engkau telah menebus kami dari dosa dan kematian. Kuatkanlah kami untuk terus melayani Engkau dan sesama. Kami mohon rahmat-Mu dan semua orang yang Engkau cintai. Kuatkan kami untuk memanggul salib dalam hidup kami dan mengasihi sesama kami. Berkatilah kami dan hantarlah kami kepada kebangkitan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria dan Pastor Edward Michaelis, doakanlah kami. Amin. Kita ucapkan tanda kemenangan Tuhan bersama-sama.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita nyanyikan Dulu Yesus Berpuasa. Dan para pemain silahkan maju ke depan, para daber. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra Ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang si perlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus agar Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi Dika asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Baik, Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk bisa mengikuti ibadat Jalan Salib pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua, para pemain, para daber. Dan terima kasih Bapak